Haleluya. Ini
Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk mari saudara. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Oke. Shalom semua. Oke, bisa tampilkan PowerPoint-nya. Haleluya. Baik. Kita akan deklarasikan, perkatakan apa yang di tampilan depan. Sama-sama kita perkatakan. Haleluya. Mari kita perkatakan dengan lantang, dengan kuat, dan ada kuasa dalam percaya di hati dan mengaku dengan mulut. Ada kuasa. Haleluya. Mari kita perkatakan sama-sama. 1, 2, 3. Yesus Kristus segalanya bagiku. Roh Kudus memenuhiku. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Segala yang dahsyat, terbaik, termulia dari Tuhan sudah terjadi atas hidupku. Agak lebay kita deklarasikan. Jadi intonasinya jangan dibuat datar, tidak dibuat monoton, tetapi ada dinamikanya. Oke. Dengan kreasi saudara tentunya. Kita akan berkatakan 1, 2, 3. Yesus Kristus segalanya bagiku. Roh Kudus memenuhiku. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala yang dahsyat, terbaik, termulia dari Tuhan sudah terjadi atas hidupku. Haleluya. Amin. Oke. Saudara, tema bulan Oktober 2021 kita diurapi seperti Kristus untuk merilis berkat dari Tuhan. Haleluya. Yang berikut saudara, yang berikut bahwa tema tahun depan, tema tahun 2022, saya sudah mau kasih tahu dari sekarang. Sebenarnya ini agak terlambat. Harusnya ini sudah disampaikan di bulan September, tetapi tidak mengapa. Tema tahun depan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Bahasa Inggrisnya apa ini Pak Ruli? Nothing. For God, nothing is impossible. Di atas impossible, berarti di atas impossible. Nah, gitu. Tahun depan ini yang kita deklarasikan. Beberapa waktu lalu kita mendeklarasikan sudah pernah bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lalu kita deklarasikan Yesus Kristus segalanya. Lalu kita mendeklarasikan di tahun ini Roh Kudus memenuhiku. Tahun depan kita kembali mendeklarasikan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Amin. Kalau kita berkata, aduh kayaknya berat masalahku, Tuhan itu mainnya di mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bukan bagi Tuhan tidak ada yang berat, bukan sulit, tetapi dia di level mustahil. Saudara waktu berdoa, Tuhan tolong saya kesusahan. Sekali lagi Tuhan mainnya bukan di kesusahan, di level mustahil. Kalau masalah pergumulan saudara masih kayaknya masih saya bisa tangani. Nah, tunggu dulu kalau begitu. Biarkan itu jadi mustahil. Sudah tidak ada jalan. Nah, gitu kan? Jadi lebih baik ketika masalah itu masih kecil, bahkan belum ada masalah, kita sudah memandang bahwa untuk mengedipkan mata saja itu mustahil bagiku. Jadi jangan tunggu ada masalah. Dari sejak belum terjadi apa-apa, tetap kita mau berkatakan bagi Tuhan tidak ada mustahil. Amin. Waktu kita tersenyum, waktu kita bercanda, waktu kita berkedip mata, waktu kita datang ke depan parkiran, itu perkara sudah mustahil. Mesti dipandang begitu. Jadi jangan tunggu, aduh masalah kuat, kayaknya nggak bisa bayar, aduh berat ini. Tuhan nggak main di masalah berat, dia main di mustahil. Nah gitu. Haleluya. Tetapi jangan tunggu dulu jadi berat, jadi mustahil. Nanti kita akan babak belur. Lebih baik kita berserah dari sekarang daripada nanti setelah sudah tidak ada jalan, sudah babak belur, baru kita menyerah. Jadi berserah dengan menyerah ternyata berbeda, saudara. Oke, itu tema tahun depan. Nah sekarang saya umumkan beberapa hal. Jadwal ibadah Glorious Ministry Jakarta di sepanjang minggu berjalan. Saudara, kita setiap hari jam 6 pagi ada renungan pagi yang diurapi oleh Tuhan, menjadi berkat bagi kita sepanjang hari. Dan ini disiarkan secara live lewat YouTube maupun Facebook di Glorious Ministry Jakarta, account Glorious Ministry Jakarta. Yang kedua, saudara, kita ada acara setiap hari Senin sampai Sabtu jam 6 sore, acara renungan dan doa terobosan. Ini diacarakan di Zoom meeting
lalu disiarkan secara live lewat YouTube maupun Facebook. Linknya akan kami kabarkan kepada saudara. Yang berikut saudara, kita mengadakan acara ibadah raya. Ada 2 kali ibadah raya. Yang pertama pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Ini disiarkan secara online, live lewat Zoom meeting, YouTube maupun Facebook. Ibadah raya yang kedua jam 5 sore seperti sekarang ini, dan dilakukan secara onsite. Kami mengajak saudara untuk ikut. Nah besok hari Senin 18 Oktober 2021, saya mau ajak saudara untuk ikut renungan pagi dan renungan doa terobosan. Renungan pagi jam 6 pagi, renungan dan doa terobosan Senin sampai Sabtu itu jam 6 sore. Oke, yang berikut saudara, kami mengucapkan terima kasih buat persembahan saudara. Sebentar kita akan memberikan persembahan sesudah firman Tuhan sebentar. Tapi kami mengajak saudara memberikan persembahan. Jika saudara memberi dalam bentuk transfer, ini tampilannya saudara bisa transfer ke rekening BCA 276-1516-452. Sekali lagi rekening BCA 276-1516-452. Terima kasih buat taburan saudara, persembahan khusus dan donasi saudara. Penilaian akhir dari Alkitab tentang persepuluhan ada di Ibrani pasal yang ke-7. Di situ dikatakan bahwa persembahan persepuluhan itu diberikan sebagai kesaksian bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang hidup. Jadi kalau di perjanjian lama itu bentuknya seperti kewajiban, tetapi di perjanjian baru itu seperti gaya hidup, di mana kita bersaksi. Seperti itu, kita bersaksi. Nah, yang berikut saudara bisa hubungi tim keuangan, ada nomor telepon di situ. Lalu laporan keuangan selalu kami tampilkan di minggu pertama dan minggu kedua. Jadi hari ini kita tidak tampilkan. Nanti keuangan bulan ini akan ditampilkan bulan depan. Sifatnya seperti itu. Kita belum bisa menampilkan keuangan bulan ini oleh karena belum tutup buku. Jadi yang kita tampilkan di minggu pertama dan kedua adalah tampilan laporan keuangan bulan September. Bulan Oktober nanti ditampilkan bulan depan. Oke, yang berikut kami mengucapkan terima kasih saudara bersedia terhubung dalam pelayanan ini secara digital atau secara online. Saudara bisa hubungi kami lewat email, blog, Facebook, YouTube, atau mungkin saudara bisa menghubungi nomor saya di 0812-8005-1661. Oke, kita akan merenungkan firman Tuhan. Judul kebenaran firman Tuhan adalah diurapi penuh kuasa untuk melepaskan atau memberi kelepasan. Nah, tema bulan Oktober ini diurapi seperti Kristus merilis berkat. Merilis di sini adalah melepaskan, atau bahasa Inggrisnya merilis atau to release, melepas, gitu. Kita belajar dari Lukas pasal yang ke-13 ayat 10. Given sekatan ya, sudah pindah, jadi tidak usah dibilang next gitu lah. Jadi dengan cekatan sudah bisa perhatikan sudah pindah ternyata. Oke. Lukas pasal 13 ayat 10. Kita belajar dari pribadi Yesus yang punya kuasa melepaskan. Apapun pergumulan kita, apapun masalah hidup kita, kita terhubung kepada pribadi Kristus yang merilis kuasanya atas hidup kita supaya kita mengalami kelepasan. Haleluya. Amin. Oke, mari kita lihat saudara di dalam Lukas pasal 13 ayat 10 mulai. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk-bungkunya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ayat 12. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Perhatikan, kalau kita baca sampai di ayat ini, perhatikan tidak ada kata tersungkur perempuan ini kepada Yesus. Tidak ada. Alkitab tidak menunjukkan bahwa perempuan ini memiliki iman. Alkitab tidak menunjukkan bahwa perempuan ini dia berdoa dulu. Tidak. Jadi jelas sekali bahwa Alkitab menunjukkan bahwa ada kuasa. Haleluya. Nah saudara, saya sangat percaya kasih karunia itu tidak ada batasnya. Banyak orang mengkhotbahkan, menyampaikan firman Tuhan. 3 cara memperoleh kasih karunia Tuhan. Yang pertama, tersungkurlah kepada Tuhan. Banyak mujizat Tuhan. Orang itu tidak pernah berlutut tersungkur, tidak pernah. Apa
Apakah kita mengabaikan? Oh, berarti kita tidak perlu tersyukur. Bukan itu maksud saya. Kalau tersyukur berarti seakan-akan tergantung orangnya, baru Tuhan tolong. Sedangkan kasih karunia memandang meskipun kau masih berdosa, masih seteru, belum terpikirkan sama sekali untuk mengasihi Tuhan, malah masih melawan Tuhan. Tapi batasan kasih karunia tidak ada, menjangkau semua orang. Perhatikan perempuan ini, dia tidak berdoa. Tidak dikatakan bahwa dia ada iman di situ. Sudah ambil contoh Lazarus, sudah mati mau beriman bagaimana? Sudah mati mau berdoa bagaimana? Ada keinginan untuk sembuh, untuk bangkit? Tidak ada. Kita tawarkan uang berapa juta pun tetap udah mati, tidak ada keinginan. Jadi saudara, yang kedua, saudara harus ada keinginan untuk mau dipulihkan. Keinginan kata, loh Lazarus sudah mati, mau keinginan apa lagi? Haleluya. Lihat, batasan tidak ada di hadapan Tuhan. Itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Nah, tepat seperti yang kita baca tadi. Kita akan lihat, saudara. Saya mengajak kita lanjut ayat 13. Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Saudara ingat kisah tentang seorang laki-laki yang 38 tahun dalam keadaan lumpuh di dekat kolam Bethesda. Tuhan datang dan berkata, maukah engkau sembuh? Ada nggak imannya? Tidak ada. Waktu ditanya, mau nggak engkau sembuh? Dia tidak mengatakan mau. Pertanyaan itu simpel sekali, tapi jawabannya ngeles. Masalahnya nggak ada yang angkat saya. Masalahnya nggak ada jodoh sih. Mau nggak engkau menikah? Masalahnya mukaku jelek sih. Maukah engkau mengalami pertolongan? Saya sih kayaknya nggak ada kesanggupan. Maukah engkau mendapatkan penghasilan? Aku nggak ada keahlian. Aku lulusan terakhir SD. Pertanyaan, maukah engkau sembuh? Maukah engkau pulih? Maukah engkau menikah? Maukah engkau memperoleh penghasilan? Salah saja. Jawabannya cuma mau atau tidak. Tapi dia ngeles. Ada tak iman di situ? Tidak ada. Tapi jangkauan kasih karunia tidak bisa dibatasi oleh keadaan kita, oleh keadaan seseorang. Haleluya. Itulah Tuhan kita. Bagi Tuhan, bagi Tuhan, yang kencang bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Oke, kita lanjut. Nah, perhatikan ayat yang ke-14. Next. Di ayat 14, tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat. Nah, ayat yang ke-15, tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minum? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham? Nah, di sini saya menggunakan kata rilis. Bahasa Inggrisnya rilis. Tuhan Yesus merilis, melepaskan. Jadi waktu Yesus berkata begini kepada perempuan yang sudah 18 tahun bungkuk karena diikat oleh roh jahat, dia berkata, hai ibu, penyakitmu sudah sembuh. Bahasa Inggrisnya, hai ibu, engkau sudah dilepaskan, engkau sudah dirilis, sudah dibebaskan. Kata-kata bahasa Inggrisnya begitu. Nah, perhatikan, jadi waktu Yesus ngomong begitu, dia sedang melepaskan penyakitmu sudah sembuh. Oh, dia merilis kuasa kesembuhan. Kuasa kesembuhan itu sama dengan kuasa melepaskan, kuasa membebaskan. Oke. Ayat 17. Next, ayat 17. Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Nah, Yesus menyembuhkan perempuan yang sudah 18 tahun dirasuk roh jahat sehingga sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak bisa berdiri. Nah, pada waktu Yesus menyatakan dia sembuh, itu berarti sama dengan Yesus sudah penuh kuasa melepaskan perempuan itu dari ikatan roh jahat sehingga menjadi sembuh. Nah, kita mau belajar. Next.
Yesus penuh kuasa melepaskan. Kita ada di dalam Kristus. Katakan, saya di dalam Kristus. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru mudah-mudahan sudah datang. Karena Yesus di kayu salib berkata, sudah selesai. Bukan semoga selesai, mudah-mudahan selesai, mungkin selesai, akan selesai. Tidak. Yesus berkata sudah selesai. Haleluya. Itu sebabnya kita memperkatakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala yang dahsyat, terbaik, termulia dari Tuhan sudah terjadi atas hidupku. Haleluya. Nah, tapi bagaimana cara kerja kalau kita lihat orang itu tidak punya iman? Saudara, berarti Yesus bicara ke rohnya perempuan itu, spiritnya dia. Karena firman Tuhan itu tidak ditujukan kepada otak. Meskipun kita perlu merenungkan, tetapi ditujukan ke rohnya, ke perempuan buku itu, masuk ke dalamnya, membuat dia punya kemauan, merespon dengan iman, masuk ke tulang-tulangnya, masuk ke sumsumnya, lalu kemudian ada dorongan dari dalam, berdiri. Hal yang sama kalau kita dengarkan kesaksian orang-orang yang ikut KKR yang disembuhkan. Ketika dia hamba Tuhan berkata, engkau sudah sembuh, terima dalam nama Yesus. Tiba-tiba ada dorongan yang kuat untuk berdiri. Tidak diperintahkan, tapi dari dalam memerintah. Ayo berdiri, seperti suara dari dalam. Karena apa? Firman itu, Alkitab berkata, firman itu kuat, tajam, amat tajam, seperti pedang bermata dua. Menembus, masuk ke dalam, menusuk amat dalam, sampai kepada sendi-sendi dan sumsum, sampai kepada pertimbangan dan pikiran. Jadi waktu Yesus rilis perkataan itu, Alkitab berkata Yesus perkataannya penuh kuasa dan roh spiritual dan supranatural. Sehingga meskipun ada batasan kemauan tidak ada dari perempuan itu, tidak ada iman, tapi Yesus bicara ke rohnya. Dan karena firman itu adalah firman roh, dan itu hidup, maka dia masuk ke hati, masuk ke roh, direspon dari dalam, dibangkitkan. Amen. Kan itu yang membedakan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Perjanjian lama dari luar memerintah ke dalam. Perjanjian baru kita diubahkan dari dalam keluar. Amin. Amin. Alkitab berkata, dari mana datangnya kejahatan? Dari hati. Kenapa orang berpikiran jahat? Karena hatinya. Kenapa orang bicara jahat? Karena hatinya. Kenapa orang berbuat jahat? Karena hatinya. Waktu Yesus menyembuhkan perempuan itu, dia mulai dari hati. Perkataan, apa yang bisa mengubah hati? Firman. Firman itu masuk ke dalam semata-mata anugerah Tuhan. Amen. Wow, dahsyat. Haleluya. Nah, sekarang kita lihat Lukas pasal 4 ayat 31. Kisah tentang Yesus di rumah ibadat di Kapernaum. Di situ diceritakan nih, Lukas 4 ayat 31. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya apa? Penuh kuasa. Firman-Nya penuh kuasa. Dahsyat. Dia tak lihat perempuan itu, dia gara-gara nggak doa 10 malam, makanya bungkuk. Yesus tidak begitu. Terhadap orang yang kedapatan berzina, Yesus tidak menghukum. Orang-orang para imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang Farisi berkata, guru, menurut hukum Musa orang ini mesti dihukum. Berzina dia, tapi cuma satu orang. Berzina itu 2 orang, tapi yang dimunculkan adalah 1 orang saja, si perempuan. Perempuan kadang-kala banyak jadi korban. Nah, gitu. Jadi kalau ada yang berzina, laki-laki kayaknya aman, yang perempuan korban, begitu kan. Apalagi kalau hamil, wah kelihatan sekali korbannya. Seperti itu. Tapi adakah Yesus menghukum? Tidak. Yesus menulis, lalu orang tanya lagi, gimana guru? Lalu Yesus bilang, siapa yang tidak ada dosa, silakan lempar. Alkitab berkata menurut kitab Yohanes, yang paling tua, biasanya yang paling tua kan jenggotnya, wow. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ada di hadirat Tuhan Maha Kuasa.
Kita percaya Tuhan kita besar. Tapi munafiknya luar biasa. Begitu kan? Yesus bilang, silakan. Yang nggak ada dosa silakan. Alkitab bilang yang paling tua. Oh, kalau di Ibrani, kalau di Israel, yang paling tua dihormati, ilmunya tinggi, pengetahuannya luas. Tapi yang paling tua yang pertama kali melepaskan batu, lalu tinggal pergi, diikuti yang muda. Saudara, Yesus bilang begini, aku pun tidak menghukum kau. Pergilah dan jangan berbuat dosa. Perhatikan 3 kata itu, 3 frasa. Aku tidak menghukum kau, pergilah dan jangan berbuat dosa. Gereja putar. Pergi dulu, jangan berbuat dosa, aku tidak akan hukum. Aku tidak menghukum berarti kasih karunia. Pergi berarti bertindak. Jangan berbuat dosa berarti melakukan kebenaran. Gereja putar. Pergi dulu, bertindak dulu, lakukan kebenaran dulu, baru tidak ada penghukuman. Salah. Pola Tuhan adalah jangan dihukum, tunjukkan kasih karunia. Aku tidak menghukum kau. Artinya kasih karunia Tuhan ada padamu. Karena kasih karunia Tuhan ada padamu, engkau bisa pergi bertindak dan hidup dalam kebenaran. Haleluya. Jadi bagaimana supaya orang hidup dalam kebenaran? Jangan hukum. Sudah tahu kita semua ini pembuat dosa, betul? Sebelum orang hukum kita, siapa yang pertama menghukum kita? Diri. Hati nurani. Kita, satu kali saudara saya lagi penyembahan di gereja lama saya di kebun kosong, begitu kan? Ini, begitu. Oh haleluya, oh Tuhan. Datang itu perempuan saudara, pakai baju putih transparan, kelihatan celana dalamnya garis putih, cuma satu garis. Oh Tuhan, mau gimana deh ini dia? Sudah di depan. Tiba-tiba kamu ini anak Tuhan, begitu pikirannya. Oh Tuhan, ampuni di gereja. Tiba-tiba kan kita nggak bisa larang orang lewat di depan. Oh dah. Iblis ketika kita sungguh-sungguh, oh Tuhan, dia ketok pikiran kita. Alah, kamu kan kemarin berbuat dosa. Alah, tiba-tiba, sudahlah, tuh kan, nggak sungguh-sungguh. Lagi sungguh-sungguh, oh Tuhan, iblis ketok pikiran kita. Alah, kamu pembuat dosa, begitu kan? Lalu ketika kita mundur, sudahlah Tuhan. Tuh kan, nggak sanggup kan? Tapi maksud saya begini, saudara. Betapa anugerah Tuhan besar bagi hidup kita. Saya pengen lihat, ini masih oke. Kita lihat di ayatnya yang ke-33. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan dan dia berteriak dengan suara keras. Ayat 34. Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Ayat 35. Tetapi Yesus menghadiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Polanya bisa terlihat. Kalau tadi contoh perempuan 18 tahun bungkuk karena roh jahat, berarti waktu Yesus berkata diam, keluarlah daripadanya, berarti Yesus merilis kuasa melepaskan. Amen. Dia merilis kuasa untuk memberikan kelepasan. Polanya masih sama. Berarti waktu Yesus memperkatakan itu, kuasa itu mengalir di perkataannya. Oke, kita lihat next. Lukas pasal 4 ayat 36. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, alangkah hebatnya perkataan ini. Perkataan apa? Perkataan merilis. Perkataan merilis, sebab dengan penuh wibawa dan penuh kuasa ia memberikan perintah kepada roh jahat dan mereka pun keluar. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh jahat pun diperintahkannya dan mereka taat kepadanya. Nah, kita ada di dalam Kristus, maka kita memiliki kuasa itu. Karena kita di dalam Kristus, maka kuasa Kristus ada pada kita. Amen. Oke, kita lihat next lagi. Masih Matius pasal yang ke Markus 1 tadi, yang tadi. Markus 1 ayat 27. Mereka semua takjub sehingga mereka
Oh, ini sudah Markus. Berarti next. Markus 7, sekarang Markus 7 ayat 34. Perhatikan, ini waktu Yesus menyembuhkan orang bisu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Oh, Yesus merilis tuh, melepaskan. Jadi waktu dia rilis, terbuka. Lihat ya polanya, dia mesti ngomong. Dia tak bilang begini, setan, tolong dong, keluar dong. Kasihan orang itu loh, udah sakit, bungkuk, kasihan sekali, tolonglah. Setan kalau digituin, makin leluasa dia. Makin, waduh, segala macam dia lakukan. Amin. Haleluya. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Ada kuasa di dalam darah Yesus. Haleluya. Amin. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Nah, ini kata-kata lagu ini dinyanyikan waktu PON kemarin di Papua. Waktu acara sepak bola, saya nonton videonya, kagum sekali, luar biasa. Anak-anak Tuhan di sana penuh keberanian menyanyikan, memandangkan lagu itu. Haleluya, tidak ada corona di sana ya, nggak pakai. Haleluya. Nah, saudara, ini bicara tentang anugerah Tuhan yang besar. Oke, kita lihat next. Ayat 7 ayat 37. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Oke, kita lihat Markus 5 ayat 41. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, talit akum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Bangunlah. Lihat ya kalimatnya, kalimat perintah, bukan kalimat memohon. Jadi pola mesti kita perhatikan, tetapi isinya adalah kuasa. Nah, gitu. Kuasa sudah ada pada kita. Berarti polanya mesti kita perhatikan. Cara Tuhan adalah merilis, bukan bermohon. Kalimat perintah, saudara. Dia tidak permohonan, ya Tuhan ya Allah kami datang kepadamu, tersungkur di hadirat-Mu. Tidak. Dia langsung terbuka. Jalan, jadilah kota ini, jadi. Ayo kamu jalan, keluar. Yang jomblo menikah, begitu. Cepat sekali langsung amin ya, begitu kan? Oke, Lukas pasal 7 ayat 14. Lukas 7 ayat 14. Lukas 7 ayat 14, sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya dan sedang para pengusung berhenti. Ia berkata, hai anak muda, perhatikan, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Oh, jadi waktu Yesus berkata-kata dengan kuasa, dia merilis, sehingga orang itu menjadi hidup kembali. Oke, berikut kita lihat. Saya tunjukkan banyak ayat supaya saudara lihat, oh berarti itu pola Yesus, itu maksud saya. Mari kita lihat Yohanes 5 ayat 5. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Ini peristiwa di kolam Bethesda. Nah, perhatikan ayat yang ke-7 next. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam ini, apalagi bila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun duluan. Jawabannya harusnya cuma pendek, mau gak sembuh? Mau. Siapa yang gak mau sembuh? Begitu kan? Apalagi keadaannya sudah lama. Kadang-kala karena kondisi kita sudah lama di keadaan susah, sulit,
kita sudah anggap itu biasa sehingga kita berpikir mustahil aku sembuh, mustahil aku mengalami terobosan Tuhan. Saudara, kadang-kadang itu membatasi kita, tapi tidak ada batasan di dalam Tuhan. Nah, yang menarik saudara, Yesus kan biasa di Bait Allah. Dia pernah ke Serapi Salomo, dia pernah ke Gerbang Indah. Lukas pasal 3, ada satu orang lumpuh ketemu Petrus. Yesus sudah di surga. Sengaja Yesus biarkan satu orang lumpuh, nanti bagian muridku yang sikat. Tapi perhatikan, pola dari Petrus sama seperti Yesus. Petrus ada tak dia bermohon kepada Bapa di surga? Ya Bapa di surga, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kau lihat orang ini Tuhan, dan sedang lumpuh, pakai tongkat, kacamata hitam. Kalau di zaman itu pakai tongkat kan, belum makan. Polanya masih sama. Mas perak aku tak punya, tapi apa yang aku punya aku berikan kepadamu. Demi nama Yesus berjalan-jalan, saudara. Polanya sama. Kalimat perintah. Nah, sekarang kita lihat ayat yang ke-8. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilangmu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga semula orang itu. Loh, dari mana ketaatan mengangkat tilang? Dari mana? Coba saudara perhatikan. Dari mana ketaatan itu muncul? Dia tidak ada kemauan. Dia tidak ada ketaatan. Adakah iman? Tidak ada. Tapi waktu Yesus rilis perkataan itu, maka Alkitab berkata iman dimulai dari pendengaran akan firman. Muncul tuh. Jadi firman itu masuk ke rohnya, masuk ke dalam hatinya, mengubah tulang-tulangnya, menyembuhkan semua bagian-bagian saraf, dan tiba-tiba ada ketaatan untuk angkat tilang dan berjalan. Luar biasa. Jadi supaya orang mengalami pemulihan, rilis firman. Amin. Rilis firman. Yesus menolong. Polanya selalu dengan perkataan. Roma pasal 1 ayat 16 berkata bahwa Injil adalah kekuatan Allah untuk menolong. Amen. Kekuatan Allah adalah Injil. Injil adalah kekuatan Allah. Tukar balik, tetap sama. Jadi supaya orang itu mengalami pertolongan Tuhan, beritakan Injil. Amin. Kita lihat lagi. Lihat di dalam teks di Matius 7 ayat 28. Yesus penuh kuasa melepaskan. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan itu, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli Taurat mereka. Saudara nonton orang Farisi, orang Israel, orang Yahudi itu masih kalah orang Muslim. Kalau masuk rumah, Pak Ustaz, kaki kiri dulu atau kaki kanan? Ya masuk rumah ya terserah aja mau kaki kiri. Hukumnya bagaimana? Kalau ngupil pakai jari kelingking atau jari jempol? Hukumnya bagaimana kalau kalau berdiri di depan? Semua ada hukumnya. Jangan ini, jangan begini. Semua diatur detail. Saudara masih kalah orang Yahudi, detail banget. Saudara kalau nonton video, waduh. Makanya ada teman saya tinggal di Bali. Dia bilang, orang di sini juga udah bosan. Orang dari sana juga bilang, capek. Begitu kan? Mesti ada aturannya, mesti begini. Kita mau menyembah Tuhan, maka saking bebasnya kita menyembah Tuhan di rumah pun, angkat kaki, haleluya. Begitu, haleluya. Di gereja, haleluya. Tetap Tuhan sayang. Tapi tentunya karena kita beribadah bersama-sama, tidak mungkin sudah ada naik kaki di kursi kan? Tapi kalau di rumah, cuma sendiri, tidak ada yang lihat, naik kaki kan? Di kursi, haleluya Tuhan. Apakah Tuhan marah? Tidak. Haleluya. Nah, tapi saya mau tunjukkan bahwa Tuhan itu berkuasa dan kuasanya tak terbatas. Lukas 7 ayat 20. Lukas 7 ayat 20. Next. 29. Seluruh orang banyak mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes.
Perkataan Yesus, perkataan yang merilis, membebaskan. Karena dia menyampaikan kasih karunia, orang suka dengar. Engkau dikasih Tuhan. Bayangkan kalau engkau datang di sini mengharapkan pertolongan, tapi diberikan 3 cara. Puasa 3 hari. Yang kedua, puasa 21 hari. Yang ketiga, puasa 40 hari. Kalau tidak jadi, sekali lagi mulai dari nol. Bayangkan itu. Oh, saya sudah di poin yang ketiga, Pak Pendeta, tidak dapat apa-apa, tidak terjadi apa-apa. Mulai dari nol. Puasa lagi 3 hari. Lalu puasa 21 hari, lalu puasa 40 hari. Belum terjadi sesuatu. Kita berdoa, kita berkata, saya dengar ada seorang ibu bilang begini, saya sudah lama berdoa buat suami saya, tidak juga dijawab oleh Tuhan. Loh, dia bilang sudah 20 tahun saya berdoa buat suami saya, Tuhan tidak jawab. Apakah Tuhan begitu tega? Tidak menjawab doa? Saya bilang, ibu, suami ibu sudah dijawab oleh Tuhan. Keselamatan sudah diberikan. Masalahnya adalah hanya orang yang percaya. Karena begitu besar kesilakan dunia sehingga ia mengaruniakan anaknya Tuhan supaya setiap orang yang percaya. Gitu kan? Yesus mati buat semua orang, bukan cuma orang Kristen. Tetapi percayakan dia atau tidak, berarti orang itu sebenarnya sudah mengalami penebusan. Hanya saja dia tidak percaya. Jadi doa itu ganti. Ucap syukur karena dia sudah dijamah Tuhan. Dia ganti doa, model doa. Sepakat kami berdoa, ucapan terima kasih. Tuhan terima kasih, suamiku sudah ditebus oleh Tuhan. Tidak sampai 1 bulan suaminya menyerahkan diri kepada Tuhan di baptis saya. Amin. Luar biasa. Nah sekarang kita lihat Matius pasal 12 ayat 28. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, oh rupanya dengan kuasa roh Allah dia melepaskan orang. Jadi kita punya kuasa memberi kelepasan karena ada Roh Kudus dalam diri kita. Yohanes 6 ayat 63, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Berarti perkataan supranatural, spiritual, menghidupkan. Amen. Tuhan berkati kita semua ya, amin. Kalau dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Hati-hati. Mana lebih baik hati-hati di jalan dibanding dengan Tuhan berkati di jalan ya. Tapi kita umum hati-hati. Kalau engkau diberikan karunia penglihatan lalu dibilang hati-hati, jangan-jangan engkau sudah tahu di depan ada bencana di depan, kenapa tidak mengucapkan berkat? Jauh lebih baik Tuhan berkati di jalan, semuanya terlindungi. Atau bilang begini, baik-baik di jalan ya. Haleluya. Oke. Saya mau dengan cepat langsung saja next langsung di slide 29. Itu. Yesus penuh kuasa melepaskan atau memberi kelepasan dari ikatan roh jahat menjadi sembuh. Dari sakit penyakit menjadi sembuh, dari kelemahan menjadi kekuatan, dari kekurangan menjadi kelimpahan, dari kekalahan menjadi kemenangan, dari hidup berdosa menjadi penuh kebenaran, dari kematian menjadi kehidupan, dari kesusahan menjadi kesukaan, dari keresahan menjadi penuh damai sejahtera. Nah sekarang itu diberikan kepada kita, kuasa untuk melepaskan itu diberikan kepada kita. Nah sekarang next. Nah sekarang, wah, ini slide yang terakhir. 5 kebenaran kita diurapi seperti Yesus, penuh kuasa melepaskan atau penuh kuasa memberikan kelepasan. Yang pertama, melepaskan orang dari ikatan dosa, dari hidup penuh dosa menuju kepada kebenaran, atau membuat orang mengalami kemenangan, atau membuat orang mengalami kelimpahan, kekuatan, kesembuhan, mengalami kesukaan, sukacita, damai sejahtera, maka itu merupakan kehendak Tuhan. Jadi begini, Tuhan mau kita menjadi berkat bagi orang lain. Makanya kuasa itu diberikan kepada kita. Merilis berkat bagi orang lain merupakan kehendak Tuhan. Apalagi kehendak Tuhan yang sempurna bagi kita adalah menjadi berkat bagi orang lain, merilis berkat Tuhan bagi orang lain di bawah pengurapan Roh Kudus. Saya ulangi. Menjadi berkat bagi orang lain itu kehendak Tuhan. Tapi kehendak Tuhan yang sempurna bagi kita adalah menjadi berkat bagi orang lain di bawah pengurapan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Nah sekarang yang kedua, saudara seperti Kristus
Kita diurapi penuh kuasa melepaskan atau memberikan kelepasan bagi banyak orang. Termasuk kita, diri kita, situasi kita maupun orang lain. Perhatikan, itu karena kasih karunia Tuhan. Tidak ada syarat di situ. Nah, karena itu anugerah, maka bagian kita adalah respon iman. Karena kita berkata di dalam Tuhan keselamatan adalah anugerah Tuhan oleh iman. Oleh anugerah Tuhan direspon dengan iman. Ibadah kan begitu. Tuhan sudah memberi anugerah kepada kita, lalu kita menyembah Tuhan. Proskuneo, itu seperti ciuman. Ada nggak saling berciuman suami istri? Itu orang bilang cinta bertemu tangan sebelah. Cuma kipas-kipas. Nah, gitu ya. Nah, begitu juga Yohanes 3:16, karena dari pihak Tuhan begitu besar kasih Tuhan, lalu kita respon dengan percaya. Itulah ibadah. Jadi anugerah Tuhan datang, kita respon dengan iman. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, karena kita anak. Perhatikan, Yesus belum melakukan banyak perkara ajaib. Belum ada perkara ajaib dia lakukan. Tapi Alkitab berkata dia memilih memberi diri dibaptis, ada di bawah seorang bernama Yohanes Pembaptis. Lalu kemudian kita berkata, dia dengarkan suara Bapa di surga. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Sepanjang hidup Yesus menghidupi kebenaran bahwa dia adalah anak. Dia berdoa sebagai anak, dia melakukan mujizat sebagai anak Bapa. Bahkan dia disalibkan karena dia memandang dirinya sebagai anak Bapa. Haleluya. Nah, kita kan anak. Berarti begini saudara, kita sudah diberikan kuasa untuk melepaskan, membebaskan, menjadi berkat bagi orang lain. Itu kapan terjadi? Waktu kita lahir baru. Lahir baru itu membuat kita jadi anak. Tidak ada orang yang bisa jadi anak Tuhan, tidak ada. Kecuali dilahirkan oleh Roh Kudus. Amin. Sapi melahirkan sapi, beruang melahirkan beruang, singa melahirkan singa, anjing melahirkan anjing, manusia melahirkan manusia. Apa yang dilahirkan daging adalah daging, apa yang dilahirkan roh adalah roh. Sapi melahirkan sapi, beruang melahirkan beruang, manusia melahirkan manusia, Roh Kudus melahirkan. Langsung goncang itu teologi. Kalau kita menjadi seperti Kristus kayaknya tidak ada pertentangan, tapi menjadi Roh Kudus kayaknya pertentangan sekali. Loh, apa yang dilahirkan roh adalah roh. Tapi kalau kita bilang, oh kita menjadi seperti Kristus, oh itu betul. Tapi giliran dilahirkan oleh roh adalah roh. Tunggu sebentar, langsung goncang teologi saya. Pemahaman saya langsung goncang. Masa saya Roh Kudus? Haleluya. Tergentayangan saudara. Saudara, supranatural itu maksudnya, spiritual, penuh kuasa. Meskipun dalam manusia tubuh, kuasa ada pada kita. Yesus sepenuhnya dikuasai oleh Roh Kudus. Itu sebabnya di bagian yang keempat dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, kalau untuk bagian yang ketiga, anak. Kapan kita jadi anak Tuhan? Memang kita bisa memberi diri. Saudara waktu ada di kandungan ibu, adakah saudara maksa masuk di kandungan ibu? Tidak ada. Bahkan kita keluar dari kandungan ibu itu tidak ada usaha kita. Memang sudah waktunya mau keluar. Kita jadi anak dari orang tua kita memang terjadi dengan sendirinya, ditentukan Tuhan. Begitu juga kita waktu dilahirkan oleh Roh Kudus, menjadi lahir baru, anak Tuhan. Itu bukan kita yang melahirkan diri kita, Roh Kudus yang melahirkan menjadi anak Tuhan. Makanya sebagai anak Tuhan kita bertindak dengan kuasa melepaskan. Yang keempat ini bahwa tidak cukup kita sudah anak, kita perlu yang namanya kuasa Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus. Yang kelima, yang terakhir, bahwa kuasa melepaskan, memberi kelepasan ada di hidup kita. Itu semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Polanya selalu sama, mulai mulut. Makanya saudara, waktu orang Kristen mula-mula dipenuhi dengan Roh Kudus, kemuliaan Tuhan melingkupi mereka. Yang pertama diubah mulut. Betul. Mereka langsung berdoa berdasarkan bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka. Jadi mempermuliakan Tuhan seluruh hidup kita. Tapi itu terketahui lewat mulut kita. Rilis dengan mulut dalam nama Yesus.
Saya kalau berdoa orang, saya tidak lagi berdoa memohon Tuhan, langsung dalam nama Yesus aku berdoa. Kau sudah disembuhkan, terima kesembuhan, terima pemulihan. Ku rilis dalam nama Yesus sudah terjadi. Bagian kita merilis, bagian Tuhan menjawab. Bukan kita yang menjawab doa, bagian kita merilis. Amin, saudara. Saudara jangan takut. Soal kesembuhan itu bagian Tuhan, punya Tuhan. Bagian kita disuruh Tuhan untuk melepaskan, memberkatakan, merilis dengan mulut kita. Tapi Pak, bagaimana kalau dia meninggal? Emang segampang itu kita bisa membuat orang meninggal? Saya sudah pernah lihat orang, dia kesaksian, udah dipenggal. Cerita tentang Pak Hulu kita, yang apa namanya, mahasiswa Dulus. Udah hampir putus gitu leher. Tapi masih hidup. Emang segampang itu mati? Tapi kalau orang itu mati di tangan kita dalam arti di waktu kita layani, bukankah itu luar biasa memastikan dia masuk surga? Betul kan? Tapi ini yang saya mau sampaikan kepada saudara. Ada kuasa di mulut saudara. Rilis. Saudara mau perubahan terjadi? Ucapkan. Dari miskin menjadi kaya, ucapkan dalam nama Yesus, segala kemiskinan aku sudah patahkan. Sekarang aku terima kekayaan Kristus. Segala kelemahanku, dari lemah menjadi kuat, patahkan kelemahan, ucapkan saya sudah kuat. Amen. Kita sudah berdosa, dalam nama Yesus, habitatku bukan berdosa. Aku anak Tuhan, hidup dalam kebenaran. Mulai dari mulut kita. Penghasilan mulai dari mulut kita. Kekuatan di mulut kita. Makanya firman Tuhan berkata, firman itu tidak jauh. Seakan-akan di seberang sana harus menyeberang untuk cari. Seakan-akan ada di puncak gunung harus naik. Tapi firman itu dekat di hatimu dan di mulutmu. Sehingga barang siapa percaya dalam hati dibenarkan dan mengaku dengan mulut, ia diselamatkan. Amin, saudara. Amin. Katakan dengan saya penuh kuasa. Saya penuh kuasa. Amin. Mulutku berkuasa. Seluruh bagian hidupku berkuasa. Dalam nama Yesus. Ada kuasa Roh Kudus di hidupku. Seperti Kristus diurapi, begitulah hidupku. Aku imani. Sekarang aku sudah sehat, sudah kuat, penuh kuasa, penuh urapan baru, penuh hikmat, penuh pengertian. Terobosan baru ada padaku. Kemuliaan Tuhan memenuhi hidupku. Aku penuh kelimpahan. Aku penuh kemenangan. Lewat hidupku banyak orang dikuatkan, disegarkan, dimenangkan bagi Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada mustahil. Dalam nama Yesus. Haleluya. Mari saudara angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya berdoa buat saudara. Dalam nama Yesus aku berdoa. Mengalir kuasa Roh Kudus atas hidup saudara. Saudara adalah orang yang sehat selalu, kuat. Karena engkau sudah menikmati kelepasan. Yesus Kristus kelepasanmu. Yesus Kristus adalah kuasamu. Yesus Kristus adalah pusat kehidupanmu. Aku rilis bagi hidupmu. Sekarang engkau adalah orang yang mulia. Sebab kemuliaan Bapa ada pada Kristus, dan kemuliaan Kristus yang dari Bapa sudah diberikan kepadamu. Jadilah engkau sudah dikuduskan, sehat dan kuat, maju dan mengikat. Diberkati pribadi dan keluargamu. Dalam nama Yesus tidak ada kelemahan, tidak ada kutuk. Dan aku berkatakan, dalam nama Yesus tidak boleh ada penundaan terjadi di hidupmu. Aku rilis engkau di masa depan. Terjadi percepatan mulai dari sekarang. Kau masuk dalam ketepatan ilahi. Pertolongan Tuhan sempurna atas hidupmu. Terjadi pembalikan keadaan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, apa yang kau sentuh hidup dan berkuasa, apa yang kau berkatakan, maka itu terjadi. Sebab engkau memiliki kuasa Kristus. Terima dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin, amin. Kita akan mengadakan perjamuan kudus. Saya serahkan kepada Pendeta Dolfi memimpin perjamuan kudus sekaligus doa penutup. Silakan. Oke, kita memberikan persembahan dulu. Sebelum saya serahkan, kita memberikan persembahan. Kita berikan persembahan dan kita berdoa. Tuhan, kami percaya persembahan kami lahir dari keberkatan Tuhan yang besar atas hidup kami. Kami sudah diselamatkan. Kami sudah memperoleh hidup baru dan hidup kekal sudah ada pada kami. Dan kami sudah disucikan, dikuduskan untuk sehat dan kuat penuh kemuliaan Tuhan. Dan kami karena sudah diberkati oleh Tuhan, kami memberi dengan sukacita.
karena berkat Tuhan sudah melimpah. Kami bukan memberi supaya diberkati Tuhan, karena memang dasarnya kami sudah diberkati, maka kami memberi dari kelimpahan dari yang Tuhan berikan kepada kami. Kami memberi dengan sukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Sembari kita nyanyikan, saudara, kita akan nyanyi. Sembari kita nyanyikan karya terbesar dalam hidupku, saya akan serahkan kepada hamba Tuhan. Kasih yang terindah. Kasih yang terindah. Dia hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di kita imani bahwa ada berkat, ada kuasa Tuhan kepada kita ketika kita melakukan perjamuan kudus pada malam hari ini. Mari kita mengangkat baik itu roti maupun anggur, dan kemudian kita akan berdoa untuk roti dan anggur perjamuan kudus pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan, kami boleh melakukan perjamuan kudus pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, ada berkat Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan bagi kami saat kami melakukan perjamuan kudus pada saat ini. Terima kasih Tuhan, mengalir kuasa, mengalir pengampunan Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Angkatlah roti
di hadapan Tuhan, dan kemudian kita akan berdoa bersama-sama untuk roti perjamuan kudus pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, Tuhan. Terima kasih sebagaimana tubuh Tuhan Yesus semasa di dunia ini sehat, kuat, penuh kuasa, penuh urapan, tidak ada kelemahan. Dan kami imani bahwa tubuh kami sehat, kuat, penuh kuasa, penuh urapan, segar, baik-baik saja, tidak ada kutuk, tidak ada kelemahan. Dan ternyata maksud Tuhan Yesus ketika didera adalah supaya menanggung segala kelemahan kami, bahkan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Itu sebabnya Tuhan, kami tolak, kami hancurkan segala kuasa, sakit, penyakit, kelemahan, virus corona dan keluarga besarnya. Tidak boleh ada dalam pelayanan kami, tidak boleh ada dalam keluarga kami, tidak boleh ada di dalam diri kami, tidak boleh ada di dalam pergaulan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menolak mati muda, mati kecelakaan, mati sebelum waktunya. Kami imani seluruh tubuh kami sudah sehat dan kuat, dan seperti tubuh Yesus, demikian juga tubuh kami saat ini. Sebab di malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, memecah-mecahkannya dan mengurapinya serta berkata bahwa inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memperingati akan aku. Sebelum kita makan, mari dengan iman kita perkatakan, tubuh Yesus sudah ada padaku. Tubuh Yesus sudah ada padaku. Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan. Ambillah cawan perjamuan kudus dan kemudian kita angkat di hadapan Tuhan, dan mari kita berdoa untuk anggur perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami imani Tuhan, sebagaimana darah adalah nyawa dan kehidupan Yesus Kristus, berarti termasuk kami sudah menerima segala yang terbaik daripada Tuhan. Kami sudah menerima hikmat, kekuatan, pengurapan, kuasa kemuliaan Kristus oleh darah Yesus. Kami sudah disucikan, kami sudah dikuduskan, kami sudah benar, kami sudah diampuni. Roh, jiwa, tubuh kami sudah bersih dengan darah Yesus. Segala dosa, pelanggaran, kecemaran, bahkan sekarang kami sudah ada di bawah perjanjian yang baru, yang meterainya adalah darah Yesus sendiri. Itu semua bukan usaha kami, itu bukan karena perbuatan kami, tetapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah atas kami, dan kami menerimanya sebagai meterai atas tubuh kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebelum kita minum, mari dengan iman kita sama-sama perkatakan, darah Yesus sudah ada di dalam hidupmu. Sudah ada di hidupmu. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Mari kita berdoa untuk perjamuan kudus yang sudah kita lakukan pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah menerima tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami imani dan perkatakan bahwa baik darah maupun tubuh Yesus sudah ada pada kami. Kami sudah diampuni. Kami memiliki kuasa Tuhan. Segala perbuatan kami adalah perbuatan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Selanjutnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan nyanyikan pujian Ku Yakin. Nyanyikan pujian ini sama-sama. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah Dan memperluas dan memperluas daerahku.
Kami sudah menerima berkat Tuhan berlimpah-limpah. Kami dikonfirmasi dengan firman Tuhan yang penuh kuasa, penuh urapan, penuh mujizat. Kami adalah orang-orang yang menjadi milik Tuhan. Tidak ada kuasa di luar Tuhan yang memerintah atas hidup kami. Kami hidup penuh berkat, kami hidup penuh kuasa, kami sehat, kuat beraktivitas dalam segala hal. Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Diberkati bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan bangsa kami sejajar dengan bangsa-bangsa maju, dengan bangsa-bangsa maju lainnya. Kami percaya Tuhan pemerintahan yang ada saat ini adalah pemerintahan dari Tuhan, dan segala kebijakan yang dibuat adalah mendatangkan kebijakan, kemakmuran, pemerataan ekonomi bagi rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Diberkati pemerintahan yang ada saat ini. Kami berdoa Tuhan buat gereja-gereja Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan diberkati, diurapi, dipelihara khusus oleh Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan menempati jabatan-jabatan terbaik, tempat-tempat kunci yang terbaik di tengah-tengah bangsa ini. Kami percaya Tuhan, di anak-anak Tuhan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, penuh dengan karunia-karunia Roh Kudus. Amen. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk Gereja Glorious Ministry Jakarta. Diberkati Gereja Glorious Ministry Jakarta. Diberkati Gembala Sikam dan keluarga. Diberkati semua orang yang mengambil bagian dalam pelayanan-pelayanan yang dilakukan. Diberkati jemaat Tuhan, baik itu pekerjaan mereka, usaha mereka, studi anak-anak mereka. Diberkati senantiasa, sebab Yesus Kristus, Engkaulah segalanya bagi hidup kami. Roh Kudus, Engkau memenuhi hidup kami. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala yang dahsyat, terbaik, termulia dari Tuhan sudah terjadi atas hidup kita, senantiasa terjadi atas hidup kita, dan akan terus terjadi dalam hidup kita sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Ibadah sudah selesai. Tuhan Yesus sudah memberkati kita semua.